Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 82. Sayang. Panggil Darwin setibanya di rumah orang tuanya. Sudah pulang. Cindy yang tengah bermain dengan Kimi putri kecil Claudia pun tersenyum melihat kepulangan suaminya. Ini untukmu. Darwin memberikan paper box putih berukuran sedang pada Cindy. Apa ini? Cindy berdiri dari duduknya. Ini. Cindy tersenyum melihat keik tiramisu kesukaannya. Kamu suka? Cindy mengangguk. Sangat suka. Walau hanya perhatian kecil, Cindy sangat menghargai pemberian suaminya itu. Astaga, kalian itu berlebihan sekali. Cibir Claudia tiba-tiba datang menghampiri keduanya. Cindy, Darwin itu memang sangat sweet sejak dulu. Seharusnya kamu membalasnya dengan memberinya hadiah juga, sambung Claudia. Aku pasti akan memberinya hadiah, jawab Cindy dengan wajah polosnya. Sudah berniat akan memberikan hadiah yang spesial untuk Darwin di hari ulang tahunnya sebentar lagi. Berikan Darwin anak, keletuk Claudia yang langsung memudarkan senyum di wajah Cindy yang sempat merekah. Ucapan itu terdengar sensitif di telinganya karena sampai detik ini ia belum bisa memberikannya. Itu hadiah terbaik yang diinginkan seorang suami, sambung Claudia tanpa memikirkan perasaan Cindy. Cukup Kak, sentak Darwin. Tahu jika itu pertanyaan yang cukup sensitif untuk istrinya. Aku ke kamar dulu. Cindy pun memilih masuk ke kamarnya. Langkah kaki Darwin menyusul dilihatnya Cindy yang duduk tertunduk di tepi ranjang. Sayang, panggil Darwin lembut, duduk di sisi Cindy. Aku minta maaf atas ucapan kakakku. Tidak usah terlalu difikirkan. Tanpa basa-basi Darwin meminta maaf, mengerti jika perkataan kakaknya pasti cukup menyinggung perasaan Cindy. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, balas Cindy, berusaha tersenyum walau benar adanya. Ucapan Claudia memang cukup menyinggung ucapannya. Aku tidak pernah menuntut apapun darimu, ujar Darwin lembut. Secara halus menegaskan ia tidak pernah menuntut Cindy yang harus segera memberinya keturunan. Cindy tersenyum, berterima kasih karena Darwin sangat mengerti keadaannya. Pagi itu Ibu Anita sudah menaiki taksi menuju kantor Damar. Ia mengatakan pada Dinar jika ia akan pergi ke toko lebih awal sedang Dinar akan pergi menemui Cindy hari ini. Cukup membuatnya tidak khawatir Dinar akan memergokinya. Sesampainya di kantor ia langsung menuju ruangan Damar. Permisi Pak, ada Ibu Anita datang, lapor sekretarisnya. Oh ya, persilahkan masuk. Damar segera menutup MacBook-nya. Menunda pekerjaan. Apa Mama mengganggu pekerjaanmu? Ujar Ibu Anita, melangkah masuk. Tidak sama sekali. Damar mempersilahkannya masuk. Sebenarnya apa yang Mama ingin bicarakan? Tanya Damar penasaran. Ini, Ibu Anita mengeluarkan sesuatu dari tas kulitnya lalu memberikannya pada Damar. Ini. Damar tercengang melihat kartu ucapan dengan beberapa bercak darah di sisinya. Dia juga sempat mengirimkan buket bunga mati. Jelas Ibu Anita yang sengaja menyimpan kartu ucapan tersebut. Damar itu tandanya si peneror itu masih ada di sini. Bagaimana jika dia melukai keluarga kita? Lanjut Ibu Anita menatap penuh kecemasan. Damar mengepal tangannya, geram. Tidak mengerti siapa orang yang seakan tidak berhenti mengincar keluarganya. Damar sudah memerintahkan asisten pribadinya untuk menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Namun jejaknya tidak juga terendus sampai kini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keluargaku, ujar Damar meyakinkan jika semau akan baik-baik saja. Sayang, suara lembut seorang wanita tiba-tiba terdengar menggema dalam ruangan. Ibu Anita terlonjak kaget.
Sekali mendengar saja ia langsung bisa menyimpulkan jika itu suara putrinya. Mama, tebakannya benar. Dinar tampak terkejut melihat ibunya yang tengah duduk di sofa dalam ruangan. Mama kenapa di sini? Tanyanya lagi, menatap bingung karena ibunya berpamitan akan langsung ke toko. Ibu Anita mematung. Tidak biasa berbohong membuat ia seketika gugup, bingung harus menjawab apa. Mama baru saja mengantarkan jurnal penjualan toko, sahut Damar. Iya benar sayang. Kamu tidak jadi bertemu Cindy? Tanyanya, mengalihkan pembicaraan. Aku lupa Cindy sedang di rumah orang tua Darwin. Dinar masih menatap heran. Tidak biasanya ibunya datang ke kantor Damar, apalagi hanya untuk mengantarkan jurnal penjualan. Ya sudah kalau gitu, Mama harus kembali ke toko. Ibu Anita memutuskan untuk segera keluar sebelum Dinar bertanya lebih lanjut. Hati-hati mah, pesan Dinar sebelum ibunya keluar. Iya sayang, Ibu Anita tersenyum lembut, dan berlalu pergi. Lalu ada angin apa yang membuat istriku ini datang ke sini? Tanya Damar. Tangannya melingkar mesra di pinggang ramping Dinar. Memangnya tidak boleh kalau aku ke sini? Dinar membalas, seraya tersenyum menggoda. Boleh, sangat boleh. Damar mendudukkan Dinar di meja kerjanya. Saling beradu pandang dan berbalas senyum. Dinar terpenjat saat Damar tiba-tiba mencium bibir ranumnya tanpa aba-aba. Dinar memejamkan matanya tak dapat menolak sesapan lembut Damar di bibir mungilnya. Merasa mendapat respon bibir nakal Damar kini justru menjalar di leher jengjang sang istri. Sayang, Dinar mendorong pelan tubuh kekar Damar. Kamu tidak suka aku cium? Damar mengeritkan dahinya. Tidak, tapi ini di kantor. Jelas Dinar, jika terus membiarkan permainan keduanya akan terus berlanjut sampai melepas pakaian masing-masing. Tidak apa-apa, di sini tidak ada Stevie. Damar kembali menciumi wajah Dinar. Sayang, tapi ini di kantor, aku tidak nyaman melakukannya di sini. Dinar kembali mendorong tubuh suami Naya. Walaupun sudah berstatus sebagai nyonya presdir, tidak sekalipun Dinar ingin melakukan hubungan intim di kantor. Sekalipun tidak akan ada yang mengganggu mereka. Ya sudah, kalau kamu tidak mau. Damar melepaskan pelukannya. Bibirnya mengukrut lucu, bak anak kecil yang tengah merajuk. Nanti malam kita akan melakukannya. Aku akan mendominasi permainan, bisik Dinar. Nakal. Damar tersenyum lega. Sudahlah merindukan tubuh istrinya itu. Sudah sepekan mereka tidak melakukannya. Baiklah, kita lakukan di rumah. Damar pun menurut. Terlebih mendengar tawaran sang istri yang akan mendominasi permainan. Ya sudah, kalau gitu aku pulang dulu. Pamit Dinar, Pak Tony akan mengantarmu, ujarnya setelah mengecup kening sang istri. Dinar mengangguk, lalu bergegas keluar dari ruangan suaminya. Sudah 2 hari ini Cindy menginap di rumah mertuanya. Sebenarnya Cindy merasa nyaman tinggal di sana, terlebih ada Kimi dan Julie, 2 putri kecil Claudia yang menggemaskan. Walaupun Claudia kerap menunjukkan kesukaannya pada Cindy. Kimi, panggil Cindy mencari Kimi yang tengah senang berlari dan bersembunyi. Kimi, kamu di mana? Panggilnya. Sekali lagi menuju kolam renang yang berada di halaman belakang. Langkahnya terhenti melihat Claudia yang tengah menelepon seraya menangis. Cindy mematung. Entah siapa dan apa yang tengah mereka bicarakan hingga Claudia memaki berulang kali si penerima telepon lalu menangis terisak setelahnya. Claudia menutup teleponnya namun matanya langsung tertuju pada Cindy yang tengah diam mematung tidak jauh darinya. Cindy mendadak takut. Menyadari kesalahannya, ia harusnya beranjak pergi dan tidak menguping apa yang Claudia bicarakan. Claudia berjalan ke arahnya. Kau sedang menguping? Tegur Claudia, menatap kesal. Tidak, aku sedang mencari Kimi, jawab Cindy, gugup. Jangan pernah menuping pembicaraanku.
Claudia memperingati, seharusnya Darwin tidak memilihmu sebagai istri, lanjutnya, yang langsung berlalu pergi. Cindy masih diam mematung. Kedua bola matanya terasa panas. Pernyataan Claudia seakan menegaskan jika dirinya benar-benar tidak menyukai Cindy walau Cindy tidak mengerti mengapa Claudia tampak sangat membencinya.